Pertemuan kemarin antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi momen yang paling ditunggu. Apa sebenarnya makna di balik pertemuan Puan AHY bagi koalisi PDI Perjuangan dan Koalisi Perubahan? Kita bahas sore ini bersama dengan Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri, dan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Sore Bapak-Bapak. Sore Mbak, sore semua. Oke, saya belum melihat Gus Coy, boleh dibuka Gus Coy? Nah ini dia. Oke, kalau gitu saya langsung aja. Saya langsung ke Partai Nasdem nih Gus Coy. Jadi kemarin setelah pertemuan Mas AHY, Mbak Puan, jadi ini apakah merupakan tanda-tanda bahwa Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan? Ditanggapi serius kok oleh Nasdem, Gus Coy? Silakan Gus Coy. Oke, pertemuan itu kita beri apresiasi, itu bagus, silaturahim itu bagus, itu tradisi kita yang baik, tradisi Indonesia, tradisi bangsa kita, tradisi agama kita, kan bagus. Oke. Kalau bagus artinya nggak takut kalau misalnya Partai Demokrat menarik diri, Gus Coy? Kita nggak ada kekhawatiran. Jadi saya mau melanjutkan. Jadi itu bagus, Mbak Puan, Mas AHY. Lebih bagus lagi dilanjutkan Pak SBY dengan Ibu Mega. Dua negarawan ini harus tampil bareng, komunikasi bareng, jangan sampai ada selek-selek, ya kan. Nah, ini akan menjadi contoh yang baik, kan. Sudah dimulai dari putra-putrinya, ya, itu dilanjutkan oleh ayah dan ibunya. Nah, lanjutkan itu. Jadi kami Nasdem karena kita memperjuangkan bukan hanya kekuasaan, kita memperjuangkan nilai. Silaturahmi itu nilai. Nah, yang dilakukan itu bagus sekali. Oleh karena itu nggak ada kekhawatiran apapun. Jadi bisa dipastikan bahwa Koalisi Perubahan masih solid bersama dengan Partai Demokrat. Demokrat dari Koalisi Perubahan. Kami solid sekali. Kami yakin semua yang bergabung dalam Koalisi Perubahan ini mereka memiliki ketakwaan, keimanan yang kuat, ya kan, dan komitmen yang kuat untuk memenuhi janji yang sudah kita sepakati untuk Indonesia, untuk perubahan Indonesia. Jadi baik. Sedikit pun, secuil pun, setitik pun nggak ada kekhawatiran. Oke. Nah, kalau misalnya Partai Nasdem di Koalisi Perubahan ini tidak khawatir, bagaimana dengan PDIP sendiri? Sebenarnya kalau bagi PDIP kan ada nama bacawa pres dari internal, dari koalisi kan ada nama Mas Sandi, Bang Deddy. Tapi kenapa kemarin justru memilih pertemuannya di luar koalisi dengan Mas AHY? Ya kalau sudah dengan koalisi kan Ibu Puan sudah berkali-kali ketemu, ya. Sudah ketemu dengan P3, saling mengunjungi kantor masing-masing, sudah bertemu dengan Perindo, sinyal juga ini, bulan Juni sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh, gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Kenapa sekarang dengan AHY? Karena dalam persepsi publik memang kan dipersepsikan ada ketegangan, gitu ya. Meskipun dari dari pengalaman sebelumnya kita lihat ketika Ibu Ani Yudhoyono almarhum itu berpulang, itu kan Bu Mega datang sendiri ke acara pemakaman bersama Mbak Puan, gitu ya. Dan dalam banyak kesempatan formal lainnya juga udah ketemu. Nah, kenapa sekarang AHY dan Ibu Puan ketemu? Saya kira ini persoalan hari ini dan besok. Apa hari ini? Hari ini adalah dibutuhkan kita mengurangi ketegangan politik terkait dengan kontestasi Pemilu 2024. Dan ke depan kita ingin melihat bahwa anak-anak muda ini membawa genre baru dalam politik yang perbedaan yang tetap membuat bisa. Tapi apakah ini kemudian bisa bersilaturahim? Bang Deddy, apakah ini kemudian muaranya bisa kepada happy ending pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak SBY? Loh, saya bilang kan tadi sudah jelas bahwa Bu Megawati dengan Pak SBY
tidak ada persoalan gitu ya, tidak ada persoalan pribadi, bahwa memang pernah ada gesekan, ada perbedaan itu wajar. Dan ketika Pak SBY memenangkan pemilu 2004, Ibu Mega memutuskan konsolidasi partai, ya karena kita kalah pemilu pada waktu itu, lalu berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Hal mana juga dilakukan oleh Demokrat ketika PDI Perjuangan dan Pak Jokowi memenangkan, mereka memilih berada di luar pemerintahan gitu. Tetapi contoh bahwa Ibu Mega datang ke pemakaman Ibu Negara ke-6 itu, saya kira itu cukup membuktikan bahwa tidak ada, bahwa ada perbedaan yang nyata dulu, ya itu bagian dari dinamika gitu, tidak perlu kalau dulu adalah bagian dari dinamika. Kalau misalnya sekarang sebenarnya dibacanya gimana sih Mas Hanta, pertemuan kemarin antara Mas AHY, Mbak Puan, siapa yang paling diuntungkan dari pertemuan kemarin? Pertama, sebelum bicara soal keuntungan politik, saya kira kita perlu mengapresiasi pertemuan ini. Pasti secara bagi bangsa negara memberikan manfaat faedah politik yang lebih besar ketimbang hampir tidak ada mudarat politiknya. Karena ini memberikan tontonan pesan politik yang kuat kepada publik tentang politik rekonsiliatif ya, bahwa realitasnya memang ada, kalau istilahnya Bang Deddy tadi, kesan atau persepsi ketegangan, ada kontraksi politik, tapi memang dua partai ini hampir 2 dekade tidak berkoalisi, tidak bersama dalam pemerintahan. Ketika PDI Perjuangan sekarang bersama Pak Jokowi 9 tahun perjalanan, Demokrat di luar pemerintahan pun sebaliknya ketika 10 tahun Pak SBY. Nah karena itu pertemuan ini saya kira secara di luar faktor politik elektoral ini memberikan pesan yang kuat kepada publik bahwa harusnya ya begini, tokoh bangsa ada 2 tokoh nasional, pimpinan pernah menjadi tokoh kunci ya saya kira, tokoh bangsa, kemudian kalau ini berhasil seandainya, yang dilebur itu ada 3 hal. Satu, ada 2 tokoh besar, Pak SBY dan Pak Ibu Mega. Yang kedua adalah 2 kekuatan kutub politik yang berseberangan, berpotensi, ini baru potensi ya untuk bersama. Yang ketiga adalah 2 ceruk atau spektrum konstituen yang diametral juga, itu ada potensi bersama. Nah, pesan yang kedua, saya kira paling tidak memberikan pesan kepada publik bahwa paling tidak kedua partai ini bisa bergabung dan membuka peluang ya, saya katakan membuka peluang kerjasama politik, meskipun saya ingin mengatakan peluangnya sangat kecil sekali. Realitas hari ini kalau dilihat probabilitasnya. Nah kalau dari keuntungan, di mana yang paling untung, baik Partai Demokrat maupun PDI Perjuangan memiliki keuntungan politik. Sama-sama punya keuntungan ya, tapi sebenarnya terutama misalnya Partai Demokrat, pasti jelas Demokrat dan AHY itu akan meninggikan posisi tawarnya di koalisi internal koalisi perubahan. Kalau daya tawarnya naik, maka daya tekannya kepada Gus Coy di internal koalisi perubahan juga bisa jadi posisi kuat. Misalnya begini, di luar saja Mbak Puan dan PDI Perjuangan sebagai cawapres. Kalau gitu langsung Mas Hanta saya tanyakan ke Gus Coy. Kalau soal posisi daya tawar itu berarti artinya koalisi perubahan atau AHY ini punya daya tawar yang tinggi dengan pertemuan kemarin di koalisi perubahan, Gus Coy? Iyalah, Mas AHY anak muda, pinter, punya latar belakang darah biru, tentara, pendidikan Amerika. Secara personal luar biasa, itu aja udah punya daya tawar, kemudian apalagi menjadi pemimpin partai. Itu luar biasa. Nah, ini semuanya sudah berada dalam koalisi perubahan. Kemudian urusan berikutnya cawapres siapa dan seterusnya itu sudah kita serahkan kepada calon presiden. Nah, calon presidennya nanti milih siapa? Apakah Mas AHY, apakah dari NU, Yani Wahid atau Khofifah atau siapa gitu kan? Nah, itu tuh terserah, dan kita sudah sepakat itu, semuanya punya nilai tawar. Semuanya punya nilai tawar. Tapi sebenarnya Gus Coy, sebelum pertemuan kemarin Mas AHY dengan PDIP, ini Partai Demokrat ada obrolan dulu nggak sih sebelumnya dengan Partai Nasdem dan PKS di koalisi? Ada, saya ketemu beberapa kali dengan Demokrat. Fine saja, semuanya bagus. Ini bagus banget. Tapi sebelum ketemu ada nggak pesan-pesan khusus dari Partai Nasdem ke Demokrat? Nggak ada, karena itu sudah nilai tertinggi silaturahim itu, jadi nggak perlu dipesan lagi, mereka sudah tahu semua, kan?
dampaknya apa? Dampaknya pasti positif, ya kan? Kemudian ini bagaimana terkait dengan kita ini memperjuangkan nilai. Ya, jadi apapun yang dilakukan yang itu nilai tertinggi, nilai memang menjadi concern kita itu bagus. Kita beri apresiasi. Baik. Oke, kalau gitu sebenarnya Bang Deddy, kalau misalnya di koalisi P3 kemudian ada juga Perindo dan juga PDIP sendiri, ngelihatnya gimana sih pertemuan kemarin? Seberapa besar kans untuk Mas Ahaye ini menjadi bacawa presnya Pak Ganjar? Ya, pertama kita harus menggarisbawahi ya ketika Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto mengumumkan keinginan Mbak Puan untuk bertemu dengan Demokrat Ahaye, itu kan jelas-jelas beliau mengatakan bahwa menghormati yang namanya etika politik, menghormati fakta bahwa Pak Ahaye dan Demokrat sudah membangun sebuah koalisi dalam rangka Pilpres. Jadi soal bagaimana peluang Mas Ahaye, saya kira kan itu persoalan yang harus dijawab oleh Demokrat sendiri. Tetapi kalau melihat dari rekam jejak bagaimana Ibu Megawati atau PDI Perjuangan melihat bahwa mengurus negara ini di puncak tertinggi harus merupakan kombinasi dari nasionalis dan religius, itu kan kita melihat bahwa kemungkinan itu ya tidak terlalu besar ya. Artinya ini kan sama-sama nasionalis. Yang kedua juga kita juga berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat, tidak saling bajak atau saling saling jegal atau apa begitu. Jadi saya kira murni pertemuan itu adalah untuk membangun silaturahim, untuk membuat dinamika politik kita tidak tereskalasi ke arah yang negatif, karena sudah 2 pemilu kita mengalami politik yang sangat diametral gitu, dan itu tidak baik buat bangsa. Jadi mohon itu dilihat hanya sebuah upaya ikhtiar untuk membangun suasana politik yang dan kondusif. Masing-masing sama-sama saling menghormati ya untuk pilihannya gitu ya. Betul. Makanya kan tempat yang dipilih juga kan tempat yang sangat kasual gitu. Bukan di PPP Nasdem atau Demokrat maupun DPP PDIP gitu ya Bang Deddy ya. Nah, betul. Kalau gitu Mas Hanta, sebenarnya apa sih arah ke depan dari pertemuan kemarin ini? Ya, yang pertama memang mereka bersepakat untuk tidak bersama atau tidak bersepakat, itu tadi ya dipertegas. Sama arahnya dari Bang Deddy, PDI Perjuangan tadi mengatakan tidak untuk melakukan koalisi dalam waktu dekat. Gus Coy juga tidak mengkhawatirkan arahnya akan Demokrat pergi. Nah, saya ingin melihatnya dari 2 partai yang bertemu saja. Demokrat, jelas tadi saya katakan Demokrat dan AHY tentu memiliki posisi tawar yang meningkat. Di sisi yang sama, maka semakin seksilah posisi AHY. Apalagi tadi sudah dipuji, disanjung oleh Gus Coy kan. Nah, itu semakin seksi, semakin tinggi posisinya strategis di sana. Nah, karena itu ada 2 kemungkinan memang. Kalau dinamika yang semakin kencang, kalau misalnya respon pertemuan ini dilanjutkan lagi, ada pertemuan selanjutnya, maka ada 2 kemungkinan. Apakah ini ada kaitannya dengan yang disampaikan salah satu politisi Partai Demokrat akan mengevaluasi posisi Demokrat kalau tidak disegerakan pengumuman cawapres. Nah, ada kedua kemungkinan. Apakah ini jadi ujian soliditas koalisi perubahan, atau bisa jadi memang mendorong Gus Coy dan 3 partai ini harus lebih cepat mengumumkan cawapres supaya ada kepastian bagi Anies Baswedan. Yang pasti berarti intinya adalah ada efek ya dari pertemuan kemarin, Mas Hanta. Dari sisi Demokrat, tapi Gus Coy kalau ditanya pasti nggak garu. Mas Hanta jadi provokator ini. Tapi kalau ditanya Gus Coy, pasti Gus Coy enggak. Kalau dari Gus Coy bacaan saya, kalau bisa di ujung jelang bulan Oktober keluaran nama Kofifa Gus Coy ya. Oke, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan Gus Coy. Terima kasih juga Bang Deddy Sitorus. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bung Hanta. Setelah ini saudara, kami punya informasi dari pelatih Sinteyong yang ingin beri kejutan di laga timnas lawan juara Piala Dunia Argentina. Ulasan dan perbincangannya usai jeda. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. 수고했어요. 비스킷 너무로 사또, untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1, untuk ibu nomor 1. Kurang dari 3 jam lagi laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia kontra Argentina berlangsung. Kita akan lihat, saudara, bagaimana kondisi terkini dari Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, ini sudah mulai ya berdatangan penonton ke Stadion Utama GBK untuk menyaksikan laga Timnas kontra Argentina malam ini. Sejumlah penonton juga mengaku sengaja meluangkan waktu untuk menyaksikan pertandingan bersejarah. Meski tidak berharap kemenangan, tapi sejumlah supporter tetap saja membawa atribut timnas untuk memberikan dukungan pada timnas Indonesia. 1-0 untuk Indonesia, udah cukup. Ya. Tadi bilang sama saya 5-0. 1-0 aja udah cukup. Begitu. Ya. Oke. Terus kalau misalkan dilihat lagi antusiasnya dan Mas juga sudah menonton ini, gimana tadi, ada kesulitan gak sih Mas? Enggak ada, lancar, semuanya lancar aja. Oh gitu. Ya. Sama adik, bunda, sama ayah.